Berjumpa lagi dengan saya, Dodi Tarmizi, di channel kesayangan Anda, yaitu DTL Channel. Nah, di dalam video kali ini, kita masih akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal SKB CPNS, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam, karena pelaksanaan SKB kini sudah mulai dilaksanakan. Nah, teman-teman, di dalam soal ini juga ada saya masukkan soal tentang peta buta sesuai dengan request beberapa teman viewer setia DTL Channel. Baiklah, langsung saja kita bahas. Ini dia soal-soalnya. Langsung kita mulai soal nomor 1. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu A. Banten, B. Mataram, C. Demak, D. Pajang, dan E. Cirebon. Saya persilahkan terlebih dahulu teman-teman untuk memilih jawabannya. Nanti teman-teman bisa cek benar atau salah jawaban yang telah teman-teman pilih. Di sini juga teman-teman harus fokus karena yang dipinta adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, bukan pertama di Nusantara. Karena kalau kita berbicara pertama di Nusantara, maka itu adalah Samudra Pasai. Tetapi kalau di Pulau Jawa, artinya di sini hanya kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Jawa. Baiklah teman-teman, kita bahas dari yang A. Kerajaan Banten itu dari tahun 1524 sampai tahun 1813 Masehi. Kemudian yang B, Kerajaan Mataram, itu dimulai dari tahun 1586 sampai 1755 Masehi. Kemudian yang C, Demak, itu dari tahun 1500 sampai tahun 1550 Masehi. Kemudian yang D, Pajang, itu dari tahun 1568 sampai 1618 Masehi. Kemudian terakhir yang E, Cirebon, itu dari tahun 1430 sampai 1666 Masehi. Kelima opsi ini teman-teman merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Jadi dari penjelasan tadi, maka kerajaan Islam pertama di sini di Pulau Jawa yaitu E. Cirebon. Soal nomor 2. Seorang pendeta Nasrani yang melihat ada tanda kenabian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 12 tahun bernama A. Buhairah, B. Musailama, C. Al-Kazab, D. Abhalah, dan E. Tulaiha. Nah teman-teman, yang dari B, C, D, E itu merupakan nama-nama nabi palsu. Kemudian yang A itu Buhairah adalah seorang pendeta yang melihat tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW ketika Rasulullah berumur 12 tahun. Nah, dalam kitab Adab Bizantium disebutkan bahwa Buhairah adalah seorang rahib yang menganut aliran Airus Nasturi. Pertemuan antara Buhairah dengan Abu Thalib dan Rasulullah itu terjadi di Busra, yang mana di tempat tersebut banyak terdapat gereja-gereja yang diyakini oleh banyak orang sebagai gereja Buhairah. Nah, jadi di sini teman-teman jawabannya yaitu A. Buhairah. Soal nomor 3. Negara Tanzania merupakan negara mayoritas Islam terbesar di Afrika Timur. Ditunjukkan pada nomor A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4, dan E. Nomor 5.
Silahkan teman-teman pilih jawaban menurut teman-teman yang benar. Nah, teman-teman, gambar peta tersebut merupakan peta dari benua Afrika. Yang A, tanda panah nomor 1, itu adalah negara Egypt atau Mesir. Kemudian yang B, tanda panah nomor 2, itu adalah Tanzania. Yang C, tanda panah nomor 3, itu adalah negara Ethiopia. Kemudian yang D, tanda panah nomor 4, itu adalah negara Mauritania. Yang terakhir yang E, itu adalah negara Angola. Nah, jadi di sini teman-teman, yang merupakan negara Tanzania itu terdapat pada tanda panah nomor 2, yaitu B. Soal nomor 4. Ilmuwan Muslim Spanyol yang pertama kali menemukan mesin terbang bernama A. Ibnu Sirin, B. Ibnu Taimiyah, C. Ibnu Batutah, D. Ibnu Firnas, E. Ibnu Khaldun. Baiklah, terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menlock jawaban. Nah, teman-teman, kita bahas dari yang A. Ibnu Sirin itu merupakan seorang ulama fikih dan juga merupakan seorang perawi hadis. Kemudian yang B, Ibnu Taimiyah, itu merupakan seorang ahli di bidang filsafat atau yang disebut dengan filsuf. Kemudian yang C, Ibnu Batutah, itu merupakan seorang yang pernah berkelana berkeliling dunia. Kemudian yang D, Ibnu Firnas, itu merupakan penemu mesin terbang. Yang terakhir yang E, Ibnu Khaldun, itu merupakan pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, jadi teman-teman di sini jawabannya yang merupakan ilmuwan dari Spanyol penemu mesin terbang itu adalah Ibnu Firnas. Nah, Ibnu Firnas ini memiliki nama asli Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirda Al-Takurini. Beliau juga merupakan seorang fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair bahasa Arab. Nah, jadi di sini teman-teman jawabannya yaitu D, Ibnu Firnas. Soal nomor 5. Seorang sahabat yang bergelar Babul Ilmi bernama A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, dan E. Zubair bin Awam. Baiklah, kembali saya berikan kesempatan, silahkan kepada teman-teman untuk memilih jawaban dari opsi yang ada. Teman-teman, kita bahas dari yang A. Abu Bakar itu mendapatkan gelar yang sudah sangat termasyhur, yaitu Asy-Syidiq, yang berarti benar atau membenarkan. Kemudian yang B, Umar bin Khattab, itu bergelar Singa Padang Pasir, yang bermakna bahwa beliau merupakan seorang yang sangat pemberani dan tegas. Kemudian yang C, Utsman bin Affan, itu bergelar Zun Nurain, karena beliau telah menikah dengan dua anak baginda Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kemudian yang D, Ali bin Abi Thalib, itu bergelar Babul Ilmi, yang bermakna pintunya ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yang E, Zubair bin Awam, itu merupakan salah seorang sahabat yang juga termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yang maknanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini seorang sahabat yang bergelar Babul Ilmi bernama D,
Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 6. Ibu kota dinasti Bani Abbasiyah ketika mencapai puncak kejayaannya terletak di Baghdad, Irak, yang ditunjukkan pada nomor A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4, dan E. Nomor 5. Silahkan kembali saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih jawabannya. Nah teman-teman, gambar peta yang terdapat pada soal tersebut merupakan gambar peta Asia. Nah, untuk yang nomor 1 itu merupakan negara Jepang. Kemudian tanda panah nomor 2 itu adalah Cina yang paling besar. Kemudian tanda panah nomor 3 itu adalah Kazakhstan. Kemudian tanda panah nomor 4 itu adalah India. Kemudian terakhir tanda panah nomor 5 yang E itu merupakan negara Irak, teman-teman. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, maka Baghdad, negara Irak, itu ditunjukkan tanda panah nomor 5, yaitu jawabannya E. Soal nomor 7. Ilmuwan Muslim yang merupakan penemu globe adalah A. Al-Jazari, B. Al-Zahrawi, C. Al-Khawarizmi, D. Al-Idris, dan E. Abbas ibnu Firnas. Silakan teman-teman pilih jawabannya terlebih dahulu. Kita bahas dari yang A. Al-Jazari itu merupakan seorang ilmuwan penemu robot. Kemudian yang B. Al-Zahrawi itu seorang ilmuwan Muslim penemu metode operasi gigi. Kemudian yang C. Al-Khawarizmi itu merupakan seorang Muslim penemu angka 0. Kemudian yang D. Al-Idris itu merupakan ilmuwan Muslim penemu globe. Kemudian yang terakhir yang E. Abbas ibnu Firnas itu merupakan ilmuwan Muslim penemu konsep pesawat modern atau mesin terbang. Nah, dari penjelasan tersebut, teman-teman, ilmuwan Muslim yang merupakan penemu globe bernama D. Al-Idris. Berikutnya, soal nomor 8. Salah satu peninggalan jejak kejayaan Islam di bagian Andalusia Selatan, yaitu adanya sebuah benteng yang bernama A. Istana Predjama, B. Al-Kazaba, C. Istana Potala, D. Kastil Corvin, dan E. Mont Saint-Michel. Baiklah, silakan teman-teman untuk terlebih dahulu lock jawabannya. Jika teman-teman bisa menjawab soal ini dengan benar, itu artinya insya Allah wawasan Islam internasional teman-teman sudah cukup luar biasa. Baiklah teman-teman, kita bahas dari yang A. Istana Predjama itu terletak di Slovenia. Kemudian yang B. Al-Kazaba itu terletak di Malaga, Spanyol. Kemudian yang C. Istana Potala itu berada di negara Cina. Kemudian Kastil Corvin yang D itu terletak di negara Rumania. Kemudian terakhir yang E, Mont Saint-Michel itu terletak di Normandy, Prancis. Nah, jadi di sini salah satu jejak kejayaan Islam di Andalusia atau di Spanyol bagian selatan, yaitu dengan ditandai adanya sebuah benteng
dan benteng tersebut bernama B. Al-Kazabah. Nah, Al-Kazabah itu teman-teman berasal dari kata bahasa Arab yaitu Al-Kasbah yang berarti kota benteng. Soal nomor 9. Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Raja pertama kerajaan Perlak bernama A. Sultan Sayyid Maulana Abdul Rahim, B. Sultan Sayyid Maulana Abbas, C. Sultan Sayyid Abdul Aziz, D. Sultan Sayyid Maulana Ali Muhad. Kemudian yang E, Sultan Sayyid Maulana Abdul Qadir. Baiklah teman-teman, silahkan kembali teman-teman pilih jawaban teman-teman masing-masing. Kerajaan Perlak itu berdiri pada 1 Muharram tahun 225 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 840 Masehi, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Sayyid Abdul Aziz yang bernama lengkap Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang masa kepemimpinannya yaitu dari tahun 225 hingga 249 Hijriah atau 840 Masehi hingga 964 Masehi. Nah, jadi di sini yang merupakan raja pertama kerajaan Perlak yaitu C. Sultan Sayyid Abdul Aziz. Soal nomor 10. Menurut sebagian besar kalangan ulama, ayat Al-Quran yang terakhir kali diturunkan adalah A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, B. Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-2, C. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, D. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, dan terakhir E. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Silahkan teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Baiklah, menurut para ulama, ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang mana di sana ada kalimat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan hanya agama Islam itulah agama yang paling aku ridhoi. Nah teman-teman, menurut ulama, ayat ini diturunkan pada waktu sesudah asar pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir atau haji wada. Pada masa itu Rasulullah SAW sedang berada di atas unta di Arafah. Nah, jadi di sini jawabannya ayat yang terakhir kali diturunkan adalah D. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3.